Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafila dengan NPM 0621015341. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penyuluhan kesehatan yang bertema kesehatan ibu dan anak. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita ke materi penyuluhan, kita menyusun sebuah perencanaan tentang kesehatan ibu dan anak. Seperti yang kita tahu, KIA adalah sebuah program untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya maupun bagi anak. Tujuan dari program kesehatan ibu dan anak yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan ibu baik pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita, serta anak prasekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarga. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran yang dituju untuk penyuluhan kali ini yaitu untuk seluruh staf Puskesmas, terutama bidang kesehatan ibu dan anak, pasien, serta pengunjung Puskesmas. Laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tata laksana pelayanan di unit kesehatan ibu dan anak melingkupi semua kegiatan pelayanan di unit kesehatan ibu dan anak, di Puskesmas, pemeriksaan ibu hamil, persalinan, nifas, dan kegiatan posyandu, sekaligus deteksi tumbuh kembang bayi dan balita, dan pemberian materi penyuluhan di kelas ibu hamil. Nah, metode pada penyuluhan kesehatan ibu dan anak pada kali ini menggunakan metode ceramah yang dimana nanti provider atau tenaga kesehatan akan menampilkan sebuah materi tentang kesehatan ibu dan anak yang nantinya akan terjadi sebuah diskusi antara tenaga kesehatan dan ibu hamil. Adanya perencanaan tentang penyuluhan, kali ini saya akan menampilkan materi penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak.
Nah, pada materi yang pertama yaitu usaha menurunkan angka kematian ibu dan anak. Yang pertama ada KB dan pelayanan kontrasepsi. Yang kedua, pemeriksaan kehamilan secara rutin di layanan kesehatan. Yang ketiga, mengenal tanda bahaya kehamilan. Kemudian yang keempat yaitu masalah pada persalinan. Ibu hamil itu harus tahu nih permasalahan yang akan dialami pada persalinan seperti pendarahan, air ketuban keruh ataupun bau. Dan yang selanjutnya itu tanda bahaya dan penyakit pada saat nifas seperti pendarahan, lalu demam, nyeri atau panas di daerah tungkai, dan ibu mengalami depresi seperti menangis tanpa sebab. Dan yang selanjutnya, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih terus mengatur jarak kehamilan, perlu adanya dorongan dari keluarga maupun orang terdekat. Lalu setiap ibu hamil itu harus mempunyai perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Selanjutnya, upaya kesehatan ibu dan calon bayi. Yang pertama, pemeriksaan kandungan secara rutin. Yang kedua, mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin minum air putih. Kemudian ada nutrisi ibu hamil yang tak kalah penting bagi kesehatan ibu dan anak. Makanan yang dianjurkan itu ada sumber zat pengatur seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau dan buah-buahan yang segar. Yang kedua, sumber zat tenaga seperti beras, kentang, bihun, dan roti. Dan yang ketiga, sumber zat pembangun seperti ayam, ikan, daging, telur, roti, keju, dan susu. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu makanan lebih banyak dari sebelum hamil. Lalu di samping makan makanan yang seimbang itu perlu gerak badan dan udara segar. Memeriksakan kesehatan ibu secara teratur, merawat payudara secara teratur sesuai petunjuk, jaga kenaikan berat badan ibu. Selama hamil, sebaiknya ibu itu tidak melakukan pekerjaan yang berat dan usahakan konsumsi makanan dengan porsi kecil dan frekuensi yang sering. Yang ibu hamil harus ketahui akibat jika gizi ibu hamil tidak tercukupi. Yang pertama itu ada akibat bagi janin. Bayi akan lahir dengan berat kurang, bayi lahir prematur, anak mudah terserang penyakit, lalu
bisa keguguran, dan akibat bagi ibu itu bisa kekurangan darah, berat badan kurang atau lebih, terus bengkak, gangguan kesehatan, mudah terkena infeksi. Lalu akibat terhadap proses persalinan. Persalinan itu bisa sulit dan lama, maupun bisa pendarahan setelah lahir. Nah, jadi bagi ibu-ibu hamil di luar sana perlu diketahui bahwa kesehatan ibu dan anak itu sangat penting. Nah, kesimpulannya, bekerja sama dengan pemerintah dengan cara mendukung semua program pemerintah karena untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi diperlukan adanya kesadaran dan dukungan dari suami, keluarga, dan masyarakat untuk pemeriksaan kehamilan secara rutin. Perencanaan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih hingga masa nifas. Sekian presentasi penyuluhan kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.